Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada suasana hari ini kembali kawan-kawan Huruf Abdullah bertemu dengan saya dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari ini sekali lagi ada berita-berita yang selalu menarik untuk kita simak bersama, untuk kita buka dan kuak bersama-sama dalam rangka untuk saling mengedukasi diri dan memberikan informasi selengkap-lengkapnya, sepadat-padatnya dalam rangka tegaknya demokratisasi dan supremasi hukum. Hari ini seperti yang dilansir sejumlah bahkan lebih dari 10 media cetak dan online, baik di Warta Ekonomi, Kompas, Republika, Detikcom, CNN Indonesia, Suara.com, dan Tempo.co.id yang melansir tentang perpaduan calon presiden yang ideal yang akan datang, yang akan dilangsungkan dalam Pilpres 2024. Dan rupanya Anies digadang-gadang menjadi pendamping dua orang tokoh terkenal, yakni Puan Maharani dan AHY putra SBY. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, keinginan Puan Maharani bersama dengan Anies Baswedan menunjukkan komitmennya untuk berdialog dengan siapa saja. Ya, bersiapa saja. Namun, pengamat politik menyatakan apakah mau Puan Maharani menjadi wakil Presiden Anies Baswedan? Padahal Puan Maharani, yakni sebagai petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pemilik suara 20% di DPR RI. Sementara Anies hanya moncer di survei-survei, di berbagai survei. Namun demikian pula harus disadari bahwa pendukung Anies Baswedan dan pendukung Puan Maharani adalah pendukung yang berbeda. Kalau kita lihat, Anies Baswedan dari kalangan Muslim dan Puan Maharani dari kalangan nasionalis. Ini juga menjadi hitung-hitungan apakah mungkin dikawinkan kelompok agamis ini dengan kelompok nasionalis. Sementara seperti kita ketahui, Anies Baswedan moncer di berbagai survei nasional yang menyatakan Anies berpeluang untuk menjadi presiden. Namun menjadi muskil rasanya apabila Anies Baswedan mau diwapreskan menjadi wakilnya Mbak Puan Maharani, karena moncernya survei dan melimpahnya dukungan dari kalangan muslimin tidak boleh dinafikan. Berbagai dukungan di seluruh Indonesia terhadap Anies Baswedan, dan harapan-harapannya tidak hanya hari ini. Beberapa tahun belakangan ini kita melihat dukungan-dukungan dan deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh relawan-relawan Anies Baswedan, sehingga rasanya muskil apabila Anies Baswedan dan pendukungnya harus menjadi wakil presiden dari Mbak Puan Maharani. Dan kita tahu bahwa harapan-harapan tertinggi dari warga negara Indonesia bahwa hadirnya nanti terpilihnya Anies Baswedan diharapkan memberhentikan tangisan dari rakyat. Jadi mereka, masyarakat secara umum menyatakan bahwa jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, maka tangisan rakyat akan terhenti. Artinya Anies Baswedan mendapat kepercayaan yang sepenuh-penuhnya dari rakyat, dan rakyat punya keyakinan seutuhnya
bahwa kehadiran Anies tidak hanya memberikan hawa sejuk, udara sejuk, namun dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, dan mempersatukan puak-puak yang terberai yang sering kita lihat cebong dan kadrun ataupun kampret. Inilah hal ihwal hari ini, figur istimewa di negeri ini yang disematkan kepada Anies Baswedan, yang disejajarkan dengan Presiden Soekarno, sang proklamator kita. Prestasi-prestasinya sejak muda dari Anies Baswedan ini berkilau di tingkat nasional hingga internasional. Dan inilah harapan kita bersama, tentu saja Anies bisa membawa dirinya ke dalam pentas yang lebih tinggi kelak dan didukung oleh para pendukungnya yang militan. Baik kawan Farouk Abdillah, sejenak saya akan bacakan profil dari Anies Baswedan yang saya tangkap dari suara.com. Sebenarnya sosok Anies Baswedan sudah lama dikenal masyarakat, apalagi ketika ia getol memperjuangkan pendidikan anak-anak di pelosok Indonesia melalui kegiatan dan komunitas Indonesia Mengajar. Kegigihan Anies Baswedan dalam memajukan pendidikan mengantarkannya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke-26. Tak hanya itu, Anies Baswedan juga kerap menyita perhatian publik karena komentar dan beberapa kebijakan kontroversial yang berpihak kepada rakyat. Berikut profil Anies Baswedan. Anies Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Anies tumbuh dari lingkungan keluarga berpendidikan dan terpelajar. Ayahnya Rashid Baswedan pernah menjawab sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia atau UI, sedangkan sang ibu Aliyah adalah seorang guru besar di UNY, Universitas Yogyakarta. Anies kecil menempuh pendidikan di TK Masjid Syuhada, Yogyakarta, kemudian melanjutkan sekolah dasar di SD Laboratori, SMP Negeri 5, dan SMA Negeri 2, Yogyakarta. Saat SMA, Anies Baswedan berkesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar di Amerika pada tahun 1988 hingga 1989. Rumoncir ya. SMA sudah bisa ke Amerika dalam mengikuti program pertukaran pelajar di Amerika. Luar biasa, prestasi luar biasa. Ia kemudian melanjutkan ke kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada UGM. Anies Baswedan berhasil menyelesaikan studi S1 dan menyandang gelar sarjana di usia 26 tahun. Mudah sekali. 26 tahun sudah S1 dia. Luar biasa, Masya Allah. Selanjutnya, Anies aktif di Lembaga Kajian Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Ia juga melanjutkan studinya S2-nya dengan beasiswa di University of Maryland School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat. Sedangkan S3-nya di Notre Illinois Universitas, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Luar biasa. Tentu bahasa Inggrisnya bagus ya. Nggak seperti tetangga kita bahasa Inggrisnya. Tetangga kita biasanya kan cuma I love you taunya. Begitu hebatnya jika seorang pemimpin dengan latar belakang seperti ini. Bayangkan hari ini ya. Hari ini pertempuran luar biasa. Perang pemikiran luar biasa. Pemikiran apa? Ya, kalau kita hari ini menyimak pertempuran yang terjadi hari ini antara Amerika, ya, di sisi lain Ukraina, di sisi lain ada Amerika, di sisi lain ada Uni Soviet dan Amerika. Bayangkan hari ini kita punya gawe yang diperkirakan bulan-bulan Oktober apa September.
di mana tarik-menarik hari ini sudah terjadi. Ada yang mengatakan Putin tidak boleh mengikuti G20. Sementara Putin tetap mau datang ke acara G20 itu. Ini tarik-menarik yang luar biasa. Bisa-bisa memang terjebak. Dua negara besar bertikai. Karena Rusia diboikot oleh PBB, dan salah satu boikot yang bisa dilakukan adalah tidak bisa menghadiri konferensi G20 di Bali bulan Oktober. Sementara Amerika tetap pada satu pandangannya bahwa Rusia tidak boleh ikut. Sementara juga Putin, Rusia menyatakan tetap ikut. Cara-cara menyedamaikan dua orang ini tidak bisa sekelas orang-orang yang biasa. Apalagi dengan bahasa Inggrisnya yang ala kadarnya. Setidak-tidaknya dibutuhkan orang yang paham berbahasa Inggris dengan baik, cerdas, dan mereka memiliki kemampuan dialogis, kemampuan komunikasi yang setara minimal dengan Bung Karno. Itulah barangkali Anies salah satunya yang bisa menyelesaikan itu. Jika hari ini Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun kita saksikan antara September Oktober apa yang terjadi. Dua tokoh ini saling bertikai, dua tokoh dunia saling bertikai, dan kedua-duanya punya pandangan yang berbeda. Sehingga kemungkinan peristiwa G20 di Bali adalah peristiwa yang cukup seru antara hadir dan tidak hadir, dan bagaimanapun juga akan menjadi problem bagi pemerintah Indonesia. Saya lanjutkan ya. Pada tahun 1996 Anies Baswedan menikah dengan Ferry Farhati Ganesh. Oh ya, tulisannya nanti ya. Karir organisasi, tahun 1992 Anies Baswedan menjabat sebagai Ketua Senat UGM. Selama menjabat, ia membuat banyak gebrakan dan baru dalam dunia pendidikan. Misalnya membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan menjadikan Senat sebagai lembaga legislatif yang kemudian disahkan oleh pemerintah pada tahun 1993 ini. Artinya gagasannya Anies diadopsi oleh pemerintah kita. Setelah menyelesaikan studi S3, Anies pulang ke Indonesia dan menjabat sebagai Direktur Riset The Indonesian Institute, yakni sebuah lembaga riset dan analisis kebijakan publik. Anies Baswedan mendapatkan beasiswa Fabrik dari Aminef pada tahun 1997. Alhasil bisa melanjutkan pendidikannya di bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi School of Public Affairs di Universitas Maryland College Park. Setahun berselang, Anies berhasil menyelesaikan kuliahnya dan memperoleh penghargaan William P. Cole III Fellow pada 1998. Tahun berikutnya, yakni tahun 1999, Anies melanjutkan kuliah bidang ilmu politik dan di Northern Illinois University. Di sana Anies bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation and Policy Studies, sekaligus mendapatkan beasiswa sebagai mahasiswa berprestasi, yakni Gerald S. Mayanov Fellow. Jadi inilah barangkali prestasi-prestasi Anies yang luar biasa di tingkat internasional, dan kita tentu bangga jika kita memiliki presiden seperti Anies dengan prestasi yang berkilau. Kita sadar sikap Anies ketika memimpin Jakarta begitu indahnya, begitu nikmatnya kita ikut mendengarkan, menyaksikan di berbagai media tentang apa yang dilakukan Anies Baswedan. Dan harapan-harapan kita tentu jika Anies menjadi presiden, maka kita berkeyakinan tangisan rakyat akan terhenti, karena Anies akan membawanya ke lembah damai, ke lembah yang lebih sejahtera, ke puncak-puncak prestasi yang lebih tinggi atas anak-anak negeri ini. Kalau kita melihat siapakah Anies Baswedan,
Anies Baswedan adalah cucu dari A.R. Baswedan, yakni Abdurrahman Baswedan, kakek dari Anies Baswedan. Kakek Anies Baswedan adalah anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Dia cukup berperan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia berperan sebagai anggota BPUPKI. Kemudian Wakil Menteri Muda Penerangan Republik Indonesia pada saat itu. Kemudian juga menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian anggota Parlemen RI. Dan anggota konstituante, pendiri Persatuan Arab Indonesia, dan dia pernah menjadi redaktur surat kabar Tionghoa bernama Sintitpo. Jadi dia Anies wajar kemudian menjadi seorang cucu yang bisa mewarisi talenta-talenta kakeknya A.R. Baswedan yang merupakan orang yang meletakkan sejarah atas Republik ini. Mudah-mudahan kita ke depan dengan pergolakan politik yang akan berlangsung di 2024, kita masyarakat disajikan tontonan politik yang indah, tontonan yang dapat menyejukkan hati kita, dan pilihan-pilihan yang bebas. Artinya pilihan-pilihan bebas, mudah-mudahan presiden threshold akan dihapus, yang semula 20% dihapus menjadi 0%. Artinya setiap partai yang ada di parlemen, di DPR RI bisa mengusulkan siapa pasangan presiden yang akan diusungkan, asal punya keterwakilan di DPR. Peluang-peluang ini terbuka. Umat Islam khususnya, kita semuanya akan menyaksikan tontonan demokrasi yang betul-betul pesta demokrasi, yang betul-betul pesta rakyat dalam menentukan pimpinan-pimpinan yang akan datang, sehingga kita dapat memilih siapa pimpinan terbaik. Namun hari ini kita melihat di survei-survei Anies Baswedan, kemudian tokoh-tokoh lainnya seperti Mbak Puan Maharani, kemudian AHY sangat berminat bersama-sama Anies Baswedan. Artinya hari ini Anies Baswedan adalah ikon calon presiden yang digadang-gadang oleh semua pihak. Harapan kita setelah Anies Baswedan terpilih, tangisan air mata rakyat, kekurangan minyak goreng, kekurangan solar, kekurangan bahan pokok, kekurangan kedelai, kekurangan yang lain-lain, minyak solar dan sebagainya akan terhenti. Kita berharap negara yang kaya raya ini juga menjadikan kaya terhadap rakyatnya, kaya dalam berkehidupan, kaya dalam berdemokrasi, kaya dan santun dalam berbuat kebaikan. Harapan kita, kadrun dan macam-macamnya, label-label dan macam-macamnya, entah itu yang namanya radikal-radikal, intoleran, tidak lagi ada dalam negara kita. Kita terpecah, bangsa ini terpecah dengan kadrun dan kampret, dengan radikal-radikal, dengan intoleran, dengan ucapan-ucapan labeling yang jahat disampaikan satu dengan lainnya. Maka mudah-mudahan kita menjadi berhenti menangis saat Anies dilantik menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Harapan kita bersama, mari kita berdoa. Mudah-mudahan negeri ini dilahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang berotak moncer, yang gemilang prestasi. Bukan mereka-mereka yang datang, bukan mereka pimpinan yang datang hanya karena kekuatan uang atau oligarki. Mari kita dukung siapapun yang menjadi calon nanti, adalah pilih orang yang betul-betul punya kapasitas,
punya prestasi bukan karena uang dan materi. Itulah harapan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberi bimbingan kepada kita, umat Islam, agar kita senantiasa sabar menerima kenyataan yang ada hari ini, dan mudah-mudahan 2024 kita bersama-sama memilih orang-orang yang berkualitas, yang punya integritas, yang punya kemampuan skill, yang punya sopan santun, yang bisa mempersatukan bangsa ini seperti Bung Karno ketika itu mempersatukan NKRI. Mudah-mudahan sekali lagi kita diselamatkan untuk senantiasa memilih pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, seperti yang ada pada ciri khas Anies Baswedan. Terima kasih atas perhatian kawan Farkadillah. Mudah-mudahan ke depan semakin maju dan profil-profil lainnya yang memiliki moncer, otak moncer dan prestasi ini muncul di channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.